Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jabbarul kahar nahmaduhu nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suri teladan beliau tinggalkan buat kita. Mari kita berusaha sekemampuan kita untuk kita menggapai. Kita jalan dalam hidup dan kehidupan kita nilai-nilai kebajikan itu. Semoga kita menjadi hamba Allah penuh istiqomah dan umat Rasulullah SAW yang pada saatnya memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini kami akan menyampaikan lagi sebuah tafsir Al-Quran dalam surah Al-Anfal, surah 8, ayat 45 sampai 47. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk umat Islam ini dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka selalu siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang akan kita bahas ini merupakan konsep bagaimana kewajiban umat Islam dalam perjalanan hidup ini tetap berteguh hati, bersatu dan dilarang berlaku sombong dan riya. Selanjutnya mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh berperang, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoalah agar kamu beruntung. Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u wa tashalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang, berpecah belah. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa riya'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu seperti orang-orang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau riya, serta menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini ada beberapa konsep yang harus diambil oleh umat Islam ini dalam menjalani kehidupan ini. Ayat ini memang konon ceritanya tegas dengan konsep berperang menghadapi musuh. Perintah Allah yang pertama adalah orang-orang beriman apabila kamu bertemu pasukan musuh dalam kondisi perang, maka satu, berteguhlah hati kamu, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya dengan berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Ini perintah Allah. Artinya kehidupan umat Islam minimal kapan dan di mana saja mereka tidak boleh gentar dalam menghadapi suatu kenyataan yang mereka hadapi, tapi banyak-banyaklah berzikir dan berdoa agar mereka beruntung. Apatah lagi pada saat mereka menghadapi musuh, tidak boleh mundur. Yang kedua, perintah Allah, wati'ullah wati'ur rasul wala tanaza'u wa tafshalu
wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Taati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang. Bersabarlah, Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini jelas konsep Allah dalam Al-Quran. Kalau umat Islam itu mau ingin menang, pribadi-pribadi Islam ingin sukses dalam hidup, maka ati Allah, taatlah pada Allah. Wati Rasul, taat juga pada Rasul. Taati Allah dan taat Rasul ini konsep yang paling asasi bagi perjalanan hidup umat Islam ini. Kapan di mana saja mereka berada. Nilai ketaatan itu mereka harus mampu mentransformasikan dalam hidup dan kehidupan mereka. Secara pribadi, kolektif, bersama, dalam organisasi, di medan juang, berkumpul, kapan di mana saja mereka berada. Tidak boleh pisahkan antara atiullah wa atiur Rasul itu. Jangan berselisih. Kita malah menyebabkan terkadang kita kalah dalam jalan hidup ini karena memang sering berselisih pendapat. Dan pada selisih pendapat kalau sudah terjadi, lama sekali untuk kita kembali. Padahal Allah ingatkan kalau sudah di ayat yang lain tuh, kalau Allah ingatkan kita, kalau kita perhatikan, kita simak, kita pahami isi Al-Quran. Kalau kita sudah berselisih pendapat, kita cepat kembali ke jalan Allah dan Rasul kita Muhammad SAW. Nih. Kenapa? Karena kalau berbeda pendapat, berselisih, tidak cepat kembali farudhu ilallah wa rasulihi, itu berarti nanti akan menyebabkan kekuatan kita susun itu menjadi lemah, hilang. Disinilah kelemahan kita yang mestinya ke depan dengan kerangka berpikir Islam berkemajuan itu, maka kita harus betul-betul mengikuti petunjuk Allah. Ini dalam Al-Quran surat 8 Al-Anfal ini ayat 46 ini tegas sekali Allah menyampaikan, taati Allah, taat Rasul, bersatu padu, susunlah kekuatan. Kalau terjadi miskomunikasi, kekaosan dalam perjuangan kita bersama, pribadi, kembali pada jalan Allah. Karena kalau kita melebar terus kesalahpahaman itu, kita biarkan terus kesalahpahaman itu cepat-cepat tidak kembali kepada jalan Allah dan contoh teladan Rasul, maka hilang kekuatan kita, gentar kita. Kita harus kembali, susun terus kekuatan kita, jangan sampai hilang. Bersatu padulah, lalu tetap dalam konsep kesabaran. Ini yang penting. Kita terkadang cepat putus asa. Allah kepingin menilai temperamen berlian batin, iman batin kita yang stabil, yang kokoh, yang kuat. Di sini keinginan Allah. Karena akhir ayat itu Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Allah hanya bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah menghadapi segala macam tantangan. Saudara, perjalanan hidup ini penuh dengan duri, onak, lumpur, pecahan kaca, beliung, barang-barang yang menghalangi perjalanan hidup kita. Kita harus bisa menyingkirkan semua itu, hadapi semua itu, susun kekuatan kita, atur dengan sebaik-baiknya, ikut arahan Allah, petunjuk Allah dan teladan Rasul. Insya Allah, jamin ayat Allah ini. Kemudian lanjut ayat Allah, dan janganlah kamu seperti orang-orang kaum musyrikin, kafir Quraisy, dilarang oleh Allah, yang kalau mereka keluar dari kampung menuju medan juang, menuju usaha mereka, biasa dengan gagah, gegap gempita, dengan sombongnya, riak, mengaku, menunjukkan pada orang lain, ini kami loh, ini kayaknya seperti ini. Tidak, dalam konsep Islam tidak. Hindari itu. Dan jangan berusaha menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Orang berusaha menuju jalan Allah. Orang mendekati diri kepada Allah. Orang mengikuti teladan Rasul. Tidak boleh dihalang-halangi. Ini perintah Allah, konsep. Kejernihan pemikiran dalam konsep Islam ini seperti ini yang Allah maksud. Allah akan meliputi segala yang mereka kerjakan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah itu memang Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah memberi kita rezeki. Hanya kepada Allah kita minta segala sesuatu.
segala persoalan hidup ini kembali kepada Allah. Setelah kita maksimal untuk berjuang sekemampuan kita, kita miliki. Kita jaga betul komitmen iman kita untuk bersama dalam hidup ini. Jadi tidak main-main. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu indahnya kehidupan dalam konsep Islam. Begitu amannya caranya Islam menata perjalanan hidup ini. Termasuk dalam menghadapi musuh. Dikonsepkan oleh Allah. Jaga, susun kekuatan kebersamaan itu. Jangan sombong. Jangan menunjukkan ini loh kami. Tidak. Keluar kampung untuk pergi mencari kehidupan, untuk pergi berperang dan sebagainya. Konsep ayat ini memang khusus untuk berperang. Tidak boleh dengan gegap gempita, gaya meriah menunjukkan pada orang lain, itu dilarang. Tidak boleh. Karena apa? Karena Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Yang niat yang paling dalam kita sembunyi, melahirkan atau tidak melahirkan, Allah tahu sekali. Mau kemana, mau apa, kita tidak bisa buat apa. Milik Allah semuanya ini. Namun Allah memberikan kebebasan pada kita. Kebebasan untuk kita memilih melakoni perjalanan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Pesan Allah dalam Al-Quran ini merupakan kewajiban kita untuk wajib berteguh hati kita, bersatu dan dilarang untuk berlaku sombong dan riya. Ini barangkali nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai kemenangan Islam yang harus dipakai. Mari kita tengok dengan perkembangan hari ini. Hari ini banyak kekalahan-kekalahan yang kita lakukan kalau kita mau bermuhasabah diri. Kenapa kita lupa menyusun kekuatan? Kalaupun kekuatan kita konsepkan, kita lakukan, kita susun. Tapi kita tidak berdasar pada konsep Allah dan teladan Rasul. Perintah Allah dengan perintah dengan teladan Rasul itu gampang, jelas sekali menunjuk pada kita. Kita mesti ikut kembali pada konsep ini. Wahai kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari, ingin sukses dalam berjuang, ingin berhasil dalam menghadapi musuh. Ini dunia sudah global, sudah masa pada digitalisasi dan informasi global, tidak bisa kita pungkiri. Dan Islam punya nilai kebajikan, berkembang terus untuk maju, tidak boleh mundur. Dengan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insya Allah konsep ini membuat umat Islam untuk berhasil dengan sabar, dengan penuh ketawaduan, penuh rendah diri, dengan istiqomah dan qanaah. Mudah-mudahan kita bisa sukses perjalanan ini. Dalam mengembang perjalanan ini, dunia dan ukhrawi. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Seorang Al-Fakir melalui YouTube Yusuf Kurung GJS. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.